Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang malam kita boleh beristirahat, kita boleh bangun pada pagi hari dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus senantiasa menolong dan tetap setia menjaga dan memelihara kehidupan kita. Bersama-sama saya mengajak kita untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Ku percaya pada Yesus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Galatia pasal 4 ayat yang ke-19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, apakah Yesus real bagi Anda? Renungan firman Tuhan ini diambil dari buku Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup, karya Sen Senjaya. Tanda bahwa Anda telah sungguh-sungguh percaya Yesus adalah Yesus menjadi semakin real dalam hidup Anda. Rupanya menjadi semakin nyata di dalam Anda. Yesus tidak hanya sebuah kebenaran ilahi yang abstrak, namun seorang pribadi yang secara konkret memengaruhi hidup Anda secara radikal. Radikal berasal dari kata Latin radik atau akar. Itu berarti pengaruh Yesus begitu mengubah kita dari akar sampai ke seluruh bagian hidup kita. Perjumpaan dengan Yesus mengubah Saulus, serigala buas pemangsa domba, menjadi Paulus, gembala sejati penjaga domba. Tanpa Kristus, ia hanya mampu menjadi serigala berbulu domba. Perhatikan perubahan hidupnya yang radikal dari 2 ayat berikut. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28 dan ayat yang ke-32. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada berhenti-hentinya, menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Injil Kristus mengubahnya dari pemimpin berhati serigala menjadi pemimpin berhati gembala. Ia tidak lagi mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri sendiri, tetapi mengorbankan diri sendiri untuk kepentingan orang lain. Mari kita terapkan ini dalam hidup kita. Anda masih sering khawatir akan hidup ini? Itu berarti ketidakmenentuan hidup ini lebih real bagi Anda dibanding apa yang Yesus telah lakukan.
sedang lakukan, dan akan terus lakukan untuk Anda. Anda tidak sepenuhnya percaya bahwa Ia yang telah memulai pekerjaan yang baik dalam diri Anda akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Anda masih sering kecewa dan putus asa, tersinggung dan marah? Itu karena apa yang orang katakan tentang Anda lebih real dibanding apa yang Yesus katakan kepada Anda dan tentang Anda. Opini dan pendapat orang lain akan terus mengganggu Anda sampai Anda berkata, "Kalau Yesus sudah mati bagiku saat aku masih tidak peduli dengan Dia, saya tidak perlu peduli lagi opini dan pendapat orang lain terhadap saya." Anda mengeluh pada Yesus ketika hidup menghimpit Anda. "Mengapa ini terjadi padaku, Yesus, kalau Kau mengasihiku?" Bila Anda bertumbuh mengalami realitas kasih Kristus yang lebih dalam, lebar, panjang, dan tingginya melebihi realitas kondisi hidup Anda akan berkata, "Kesulitan hidupku besar, namun kasih Yesus jauh lebih besar, dan Ia pasti akan memampukanku melewati kesulitan tersebut." Yesus memiliki kuasa di atas segala kuasa, namun rela menjadi lemah untuk dapat mendekatkan diri kepada kita yang lemah agar kita dapat beroleh kuasa tersebut. Orang yang berkuasa selalu memamerkan kuasanya untuk menyatakan bahwa ia lebih berkuasa dibanding orang lain. Tetapi orang yang paling berkuasa justru tidak memakai kekuasaannya agar ia dapat melayani orang lain. Yesus memiliki kuasa untuk menghancur leburkan pemuka agama dan tentara Romawi yang berusaha menangkapnya. Namun, Ia sama sekali tidak melawan ketika dihina, diludah, dipukul, dan disalib. Ia menciptakan jagat raya ini dengan perkataannya, namun tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya untuk melululantahkan musuh-musuhnya. Yang Yesus ucapkan justru adalah kalimat-kalimat yang begitu agung. "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bila fakta Kristus dihina dan difitnah sampai digantung di atas salib menjadi sesuatu yang sangat real bagi Anda akan dimampukan menghadapi segala jenis hinaan dan fitnahan orang terhadap Anda. Bahkan Anda akan dimampukan untuk mengampuni pelakunya dan tidak lagi dikuasai kepahitan dan dendam. Salah satu peran Allah Roh Kudus yang terutama dalam hidup orang percaya adalah menjadikan Yesus semakin real. Apakah Yesus bagi Anda adalah seorang pribadi yang nyata dan relevan dalam keseharian hidup Anda? Atau hanyalah sebuah kebenaran ilahi yang abstrak dan tidak relevan? Apakah Anda mudah khawatir, kecewa, putus asa, tersinggung, dan marah? Bagaimana Injil Kristus menolong Anda mengatasi itu? Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan selamat. Bersyukur untuk firman-Mu yang kami boleh baca dan renungkan pada pagi hari ini. Tolonglah kami, biarlah kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Bila Kristus itu nyata dalam hidup kami, dimanapun kami berada dan berjumpa dengan siapapun, kami boleh menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami sepanjang hari ini, bila apapun yang kami lakukan, semuanya hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, muridkan satu orang lagi bagi Kristus.